Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya boleh minta untuk on cam semuanya buat saya screenshot sebagai tanda bukti kalau sudah menghadiri em, apa namanya presentasi PAI untuk hari ini. Oke, bentar ya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini presentasi kelompok 2 dari kelas TI 21G membahas tentang akidah atau konsep mengenal Allah. Dan anggota kelompoknya antara lain yang pertama Eka Nur Rahman sebagai penyaji penyaji 1, dan saya sendiri Erwin Wirapratama sebagai moderator, dan ketiga Guntur Nugraha Wahyudin sebagai penyaji 2. Yang pertama akan saya bacakan apa itu pengertian akidah. Akidah menurut agama Islam sangatlah penting dan itu diwajibkan bagi setiap orang yang memeluk agama Islam. Dan akidah menurut bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Adapun macam-macam akidah antara lain yang pertama yaitu akidah tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 65 yang artinya Rob yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Dan yang kedua yaitu akidah tauhid uluhiyah, adalah keyakinan dalam ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Dan yang ketiga yaitu akidah tauhid asma wa sifat, atau adalah mengenal nama-nama sifat Allah yang di dalam Al-Quran, yaitu seperti Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga akan dibaca oleh Saudara Eka Nur Rahman. Saya persilakan. Ini mohon maaf sebelumnya, untuk saya ini sedang kendala sinyal. Oke, boleh dilanjut sama Bang Guntur. Ya, baik. Berikutnya adalah tujuan akidah. Yang pertama, tujuan akidah adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan juga pikiran. Kemudian tujuan yang keempat, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Berikutnya, Win. Bentar. Bentar, ngelek.
Dilanjut Bang Guntur. Ya, berikutnya adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama adalah terbentuknya individu yang sempurna, sosial masyarakat yang peduli dan peka, juga negara yang makmur dan sejahtera. Yang kedua, mencapai kemerdekaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, keseimbangan pola hidup. Yang keempat, berpikir dan bersikap positif. Kemudian yang kelima, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumil akhir nanti maksudnya. Sebentar nge-lag. Lagi. Geluduk ya guys ya. Dia lagi hujan nih, Bang. Bang Eka apa bisa melanjutkan? Bentar Em. Ini lagi loading screen lu. Udah bisa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan presentasikan kelanjutan dari Kang Guntur. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan perintah Allah yang menjauhi segala larangannya. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. 3. Menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. 4. Mengingatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan sholat berjamaah. 5. Bersedar diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ayo Em. Selanjutnya Em. Mungkin boleh dilanjut sama Bang Guntur. Bang Eka gangguan jaringan. Siap. Ya, langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan atau sebuah keyakinan. Keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada keraguan di dalam dirinya. Yakin bahwa Allah itu esa atau satu dan tidak berbuat kafir atau menyekutukan Allah. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Atas dasar ini, akidah mencerminkan sebuah unsur kekuatan yang mampu menciptakan mukjizat dan merealisasikan kemenangan-kemenangan besar di zaman permulaan Islam. Keyakinan harus didasari dengan mengesahkan Allah. Karena barang siapa yang yakin adanya Tuhan, maka hendaknya harus yakin bahwa Allah itu esa atau satu. Seperti dituangkan pada surat Al-Ikhlas yang bermakna memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan bahwa kandungan Al-Qur'an ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhid, kisah-kisah dan hukum. Dan dalam surat ini terkandung sifat-sifat Allah yang merupakan tauhid. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terkandung keikhlasan atau tauhid kepada Allah dan dikarenakan membebaskan pembacanya dari syirik atau menyekutukan Allah. Mungkin itu aja, Bang Erwin. Oke, sudah dibaca kesimpulan dari awal sampai kesimpulan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat atau ingin bertanya, boleh silakan.
Izin Kang bertanya. Iya boleh Kang. Maaf, nama saya Damiri Sudrajat. Izin bertanya tentang akidah. Akidah itu tadi yang sudah disebutkan adalah keyakinan ya, keyakinan masing-masing orang. Nah, untuk keyakinan itu kadar dari keyakinan masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Nah, dari aspek apa kita bisa menilai akidah seseorang itu tinggi atau rendahnya? Itu aja, Kang. Berat. Izin menjawab, Oh Kang iya, Damiri. silakan Saudara Eka. Sebelumnya mohon maaf saya off-cam karena dikarenakan kendala sinyal. Tadi apa, Kang Damiri? Mohon maaf sebelumnya pertanyaannya. Dinilai dari aspek apa akidah seseorang itu? Aspek dari apa, akidah, nilai dari itu. Kalau pendapat saya gitu, Kang. Kalau misalnya kita akidah itu dari aspek nilainya itu dari sifatnya, karakter dia, kayak gimana. Kan kayak akidah itu kayak adab. Apa sih adab itu? Adab itu ketika kita bertamu atau kita menyapa kepada dosen, terus kita mengucap salam, itu adalah akidah di dalam hatinya. Bertumbuh iman. Ada jiwa, imannya ada jiwa. Mohon maaf sebelumnya, jelas gak ini sinyal? Soalnya sini lagi jelek. Jelas Bang Eka. Jelas. Oh, jelas. Jadi seperti itu, Kang Damiri. Jadi akidah itu sesuai ininya, sesuai karakter gitu. Izin Maaf. menambah Bang Eka, boleh nggak? Oke, sok silakan. Oke, kan tadi Kang Damiri nanya dilihat dari mana gitu. Akidah seseorang. Mungkin akidah seseorang bisa dilihat dari sejauh mana dia memahami dan juga mengamalkan akidah tersebut. Jadi contohnya dia tahu bahwa laki-laki itu harus sholat di masjid, dia amalkan sholat di masjid. Berpuasa di bulan Ramadan itu wajib, dilaksanakan. Nah, jadi mungkin bisa dilihat dari itu. Kalau masalah hati kan kita udah tahu, tapi untuk hal-hal yang bisa dilihat kayak barusan laki-laki sholat di masjid, berpuasa, nah mungkin dari situ bisa dilihat, bisa diukur tingkat keimanan seseorang. Mungkin itu aja. Ya, itu juga bisa sih. Termasuk itu akidah. Bagaimana Apalagi Saudara Damiri udah jelas sudah apa masih ada yang ganjal? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kalau dilihat aspek dari kepatuhan dia melaksanakan ibadah, itu sekarang banyak sekali berita ya tentang orang-orang yang tak beribadah tapi kelakuannya tidak bagus. Sekarang akan tahu kan berita-beritanya udah ada beberapa oknum sih sebenarnya itu oknum
cuman mereka paham tentang tentang akidah, tentang iman, tentang semuanya ajaran Islam. Cuman kelakuannya emang nggak sesuai dengan ajarannya. Nah, mungkin kalau emang dilihat dari hanya sekedar dia taat, itu menurut saya sih nggak masuk ya. Ya, seperti contoh yang di YouTube mungkin pernah lihat atau pernah dengar yang katanya ustadz atau kiai tapi mengajarkan ilmu-ilmu kebal. Dia perpakaiannya seperti ulama, melawan dukun santet, setan belek. Nah, yang jelas-jelas ilmu-ilmu kebal seperti tenaga dalam, gitu-gitu kan nggak diajarin sama agama Islam. Nah, ya gitulah pokoknya mah. Akidah tidak bisa dilihat dari sudut dari pakaian aja gitu loh. Dari bajunya doang gitu. Izin menjawab, M. Silakan. Ini kita diskusi aja ya. Ya, itu kan tadi menurut apa sih yang akidah yang tidak diperlukan, yang kayak ilmu-ilmu kebal itu mah apa ya sebutnya ya, udah ininya gitu kan. Kita tuh dari waktu abad ke berapa kan daerah Jawa tuh ada wali. Apa sih itu wali? Yaitu di Jawa Barat itu ada Wali Songo, terutama ada Sunan Kalijaga. Terus di Cirebon ayah Sunan terus di Jawa Barat ayah Sunan Ampel. Ayah setiap Wali Songo tuh dia seperti kayak karomah, mempunyai karomah. Ai nabi mah mujizat, ari para wali mah karomah. Naon sih sebutkan karomah gitu kalebihana. Mantap na wali boleh saya potong? Oke, sok. Karomah itu kan dari pemberian Tuhan ya, seperti mujizat, tapi beda dari mujizat. Karomah kan cuma didapat dari sekelas orang-orang kayak Wali Songo, mungkin kayak gitu, kayak syekh gitu ya. Nah, sekarang nih di zaman sekarang, saya pikir pakai logika ya. Banyak, sejauh apa sih tirakat mereka gitu loh. Sejauh apa iman mereka sampai bisa dapat karomah itu loh. Oke lah, kalau orang zaman dulu kan mungkin karena belum ada teknologi, jadi ibadahnya itu getol, rajin sembahyangnya, sholatnya. Sekarang saya agak kurang yakin, kurang ragu gitu loh, kalau misalkan di zaman sekarang itu memang diturunin karomah gitu. Ini BTW 4 menit lagi ya waktunya. Saya cukup, Kang. Takut nanti banyak pertanyaan, saya sendirian soalnya. Oh iya. Boleh. Ini kenapa saya jadi berdebat sama kelompok sendiri ya? Oke, jadi karena udah azan isya juga, waktunya tinggal 4 menit. Saya akhiri saja presentasi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya, dan meluangkan waktunya untuk presentasi ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.